Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21, saya Joko Cahyoadi. Pada pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing sedikit mengenai tips sebelum berinvestasi dengan menggunakan robot trading, ya. Namun demikian, sebelum saya ulas, seperti biasanya, izinkan saya selalu memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saat ini penggunaan robot trading merupakan salah satu kebutuhan ya bagi beberapa orang trader. Namun memang di lapangan ya, dengan berkembangnya teknologi ini banyak penawaran robot tentunya. Namun demikian sahabat trader, tidak semua robot-robot yang ditawarkan ini memang benar-benar robot yang untuk trading secara real ya. Artinya bahwa robot-robot ini ada yang saya tengarai atau pemerintah tengarai sebagai robot-robot modus. Nah, pesatnya perkembangan teknologi dan pasar keuangan membuat banyak instrumen ya dan teknologi investasi lahir ya. Salah satunya aktivitas mencari cuan dari atau mencari profit dari transaksi jual beli valuta asing atau foreign exchange ya. Tentunya secara otomatis menggunakan robot atau robot trading. Nah, keotomatisan ini mulai dari mencari peluang perdagangan ya atau open trade, kemudian peluang membeli atau open buy, hingga peluang menjual atau open sell. Anda tak perlu mengamati tentunya terus-menerus sendirian, tapi cukup ya andalkan robot trading forex. Nah, robot trading forex memiliki beberapa keunggulan dalam aktivitas investasi tentunya. Pertama ya, trader tak perlu menganalisa pasar forex dalam melakukan transaksi jual maupun beli. Cukup instruksikan saja ya pada robot atau coding robot tersebut. Bahkan robot ini memiliki kemampuan untuk membatasi kerugian dan target keuntungan yang ingin diraih oleh trader. Nah, robot trading sangat cocok bagi Anda yang tidak memiliki banyak waktu untuk trading secara manual atau secara langsung. Nah, kedua, robot ini bisa beroperasi dalam 24 jam karena robot ini ditaruh menggunakan server untuk VPN ya, jadi bisa beroperasi 24 jam, kita tidak capek, sehingga peluang keuntungan bisa lebih terpantau. Ketiga, tidak menimbulkan stres atau emosi bagi trader seperti halnya bertransaksi dan menganalisa pasar secara langsung atau manual. Karena robot tentunya di sini tidak memiliki emosi, jadi tidak kita sebagai trader tidak stres karena sudah mengcoding robot tersebut untuk dijalankan sesuai apa yang kita codingkan. Tapi ya, manfaat ini bukan berarti tanpa celah, alias ada juga tentunya kekurangannya ya. Saya akan coba ulas ya. Pertama ya, robot bukan manusia, sehingga bertransaksi sesuai instruksi saja, tidak pakai analisa. Nah, ini kelemahan pertama. Kemudian yang kedua, robot juga tidak bisa memperkirakan gejolak pasar. Kemudian yang ketiga, perlu biaya lebih untuk penggunaan jasa robot ya. Kemudian kelemahan yang keempat, ada potensi penipuan dari situs-situs yang menawarkan jasa robot trading. Nah, yang terakhir ini sahabat, ini memang kalau saya tengarai ya, kita tengarai banyak situs-situs yang menawarkan jasa robot trading itu sebagai modus.
Nah, ini yang perlu Anda juga cukup hati-hati ya. Karena beberapa waktu yang lalu ya, saya juga mengulas mengenai robot-robot trading yang notabene abal-abal. Pemerintah sendiri juga mewarning atau memberi peringatan bahwa hati-hati dengan situs-situs seperti yang menjanjikan profit, menjanjikan cuan, karena robot ini masih tidak lepas juga dengan kerugian-kerugian tentunya. Nah, hati-hati karena banyak situs robot trading ilegal yang menipu. Untuk broker-broker yang legal bisa dicek di bapepti.go.id dan mungkin di OJK ya. Ini perlu Anda juga harus pahami. Nah, setelah mengetahui plus minus dari trading menggunakan robot ya di investasi forex, lalu bagaimana strategi investasinya dengan melihat kemampuan keuangan Anda? Nah, ini saya mencoba untuk merangkum tipnya. Yang pertama tentunya begini, Anda tidak boleh tidak belajar. Jadi Anda harus belajar, mempelajari apapun instrumen investmentnya ya. Investasinya tentunya Anda tetap perlu mempelajari bagaimana cara memulai kerja ya. Bagaimana cara memulai, kemudian bagaimana cara kerjanya, bagaimana menganalisa potensi pasar hingga untung dan rugi sebuah instrumen investasi. Nah, pedoman ini juga berlaku sebelum Anda tentunya menjajal atau menggunakan robot trading di dunia perdagangan forex. Nah, penuhilah diri Anda dengan pengetahuan seputar investasi ini. Jangan kita intinya memberikan uang kita kemudian kita tidak tahu bagaimana mekanisme bisnis ini dijalankan. Khususnya mengenai potensi kerugiannya, seberapa besar ini Anda harus benar-benar paham. Karena banyak orang ya siap untung ya. Ini faktanya juga. Banyak orang yang siap untung tapi tidak siap rugi. Padahal investasi di dunia perdagangan forex termasuk beresiko sangat tinggi. Pelajari pula cara mengetahui cara menekan potensi kerugian tersebut. Misalkan ya dengan mengatur porsi aliran dana yang tepat, kemudian memilih robot trading forex yang mana, hingga membaca situasi pasar. Kemudian yang kedua, hitung dana ya. Setelah semua seluk-beluk robot trading forex sudah Anda kuasai tentunya, Anda mengetahui secara persis, maka saatnya menggunakan atau mencoba. Nah, untuk memulai tentunya perlu modal investasi dari keuangan Anda. Tapi jangan karena semangat, maka semua dana yang menganggur dialokasikan untuk mencoba investasi ini. Maka dari itu, hitung dulu keuangan Anda. Masalahnya ya, modal untuk investasi robot trading forex terbilang lumayan besar. Sebab Anda perlu memilih penawaran jasa robot trading forex dari aplikasi atau situs-situs tertentu. Nah, pastikan uang tersebut memang benar-benar longgar atau uang menganggur di keuangan Anda yang tidak membuat kita kesulitan keuangan atau bikin Anda kebutuhan Anda ya yang tidak terpenuhi. Nah, ini Anda harus penting Anda juga perhatikan. Nah, yang ketiga adalah bagi porsi. Nah, bila dana menganggur Anda cukup untuk memulai robot trading forex, langkah selanjutnya adalah membagi porsi investasi dengan instrumen lain tentunya. Ingat ya, jangan taruh semua investasi dalam satu keranjang, karena kita perlu investasikan di instrumen lain yang mungkin risikonya lebih rendah sebagai diversifikasi investasi. Jadi jangan semisal kita hanya punya uang menganggur 100 juta, kemudian semuanya kita masukkan ke forex misalkan. Nah, ini tidak bijak menurut saya begitu. Bila belum mampu untuk dipecah, sebaiknya ditunda dulu masuk ke pasar forex tentunya. Nah, itu hal yang perlu diketahui sahabat. Untuk membagi porsi ya, saya sarankan agar pembagiannya disesuaikan dengan profil manajemen risiko investasi Anda. Nah, bila Anda memang agresif dan berani tanggung risiko, ya,
boleh alokasikan dana menganggur Anda diperbesar di instrumen robot trading forex. Tapi kalau profil Anda cenderung moderat atau bahkan rendah, maka alokasikan mungkin 10% atau 20% saja lewat robot trading untuk investasi. Nah, sisanya bisa mungkin diinvestasikan ke instrumen lain. Misalkan Anda punya dana nganggur 1 miliar, maka bisa dibagi 100 juta trading forex, ya kemudian 300 juta di surat utang atau obligasi, 300 juta untuk reksadana, dan mungkin 300 juta untuk saham. Nah, ini adalah pembagian diversifikasi produk. Kemudian semua kembali lagi tergantung pada profil kemampuan menerima risiko setiap orang, ya. Ini tentunya berbeda-beda. Porsi ini juga perlu disesuaikan dengan besarnya modal yang dimiliki untuk investasi. Begitu juga dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Kemudian jual beli investasi hingga kewajiban pajak di tiap instrumen itu penting Anda juga harus perhatikan. Yang keempat, ya ini juga penting, jangan patungan modal robot, ya, jangan patungan untuk hal ini, ya. Modal untuk robot trading forex mungkin cukup besar, tapi hal ini bukan berarti Anda perlu membagi beban atau patungan dengan pihak lain untuk mencoba investasi ini. Bila modal pribadi belum cukup, ya, maka jangan dipaksakan dengan mengajak patungan. Karena ini nanti akan timbul antar pihak yang kita ajak patungan, terjadi konflik lah, paling tidak seperti itu dengan pihak lain. Sebab bisa menimbulkan konflik dan pembagian untung rugi yang tidak sepadan, ini bisa terjadi. Sebaiknya jangan digabung dengan dana milik orang lain. Kecuali ada beberapa orang yang memang berprofesi sebagai trader dan secara pribadi membuka diri untuk mengelola dana titipan dari orang lain untuk ditradingkan, ya. Baiklah sahabat trader, itu sekelumit yang bisa saya bagikan pada kesempatan pagi kali ini. Bagi sahabat-sahabat trader yang menanyakan grup WA dan live trade saya, silahkan juga yang ingin berdiskusi secara private, silahkan add WA di bawah, ya, di description. Dan juga yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe dan tekan lonceng biar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.